Selamat pagi, siang, dan malam untuk dosen dan rekan kelas MDK. Eh, Kami, Francisca Jensen Wiguna, serta Irsyatrian Putranto akan memaparkan materi tentang kewirausahaan serta wirausaha. Pertama adalah definisi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan salah satu istilah yang definisi mutlaknya diperdebatkan semenjak abad ke-16. Saat itu, kewirausahaan dianggap sebagai sifat seseorang yang berani mengambil risiko dalam pasar untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pasti. Namun kini definisi tersebut merambat di luar bidang bisnis dan sebagai istilah yang mengandung banyak makna. Di dalamnya termasuk seperti mencari, mengejar dan juga memanfaatkan peluang, mewujudkan ide melalui inovasi, ataupun menciptakan nilai baru dalam berbagai bidang. Dari banyak definisi tersebut, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai konsep multidimensional yang meliputi menjalankan bisnis, bersikap inovatif, bertindak sebagai pemimpin, atau memulai perusahaan baru. Di dalamnya termasuk menciptakan atau mencari peluang untuk mendorong pasar ataupun mengubah pasar menuju kesetimbangan atau sebaliknya, dan dilakukan baik individual maupun berkelompok, serta menciptakan nilai baru melalui inovasi. Kewirausahaan sendiri dijalankan oleh seorang wirausaha. Menurut Steinhoff dan Burgess, wirausaha adalah seseorang yang mengorganisir, mengelola, dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Dengan menghubungkan antara definisi keduanya, pelaku wirausaha dapat didefinisikan sebagai individu yang mendalami kegiatan kewirausahaan dengan keahlian atau kemampuan tertentu. Seorang wirausaha dianggap sebagai individu yang berani mengambil risiko, bersifat inovatif dan kreatif, berkepemimpinan, memiliki kemampuan manajerial, serta seorang oportunis. Baik, berikutnya adalah keberhasilan dan kegagalan dalam wirausaha. Jadi di sini menurut Murphy et al. Pada tahun 1996, keberhasilan dan kegagalan dari wirausaha ini dapat diukur dengan performa wirausaha yang diukur berdasarkan dimensi-dimensi berikut. Dimensi yang pertama ada efisiensi, yang di sini terdiri dari rasio laba atas aset, rasio laba atas investasi, rasio laba atas ekuitas, dan pendapatan kotor per karyawan. Kemudian dimensi selanjutnya ada growth. Di sini adalah perubahan penjualan, perubahan karyawan, dan pertumbuhan dari pangsa pasarnya. Dimensi selanjutnya di sini ada profit, yang meliputi laba atas penjualan, margin laba bersih, dan margin laba kotor. Dimensi berikutnya di sini ada size and liquidity, ukuran dan likuiditasnya, yang terdiri dari tingkat penjualan, kemampuan mendanai pertumbuhan, dan perputaran total aset. Selanjutnya ada dimensi success and failure. Di sini adalah mengenai apa bisnis yang terputus, kemudian ada penilaian subjektif. Di sini maksudnya adalah penilaian yang mengandaskan terhadap subjek dari pelaku usaha itu sendiri. Contohnya di sini ada rasio laba yang didapatkan dari suatu bisnis terhadap kekayaan bersih atau net worth dari pelaku usahanya tersebut. Kemudian di sini ada dimensi market share atau pangsa pasar. Jadi di sini akan dilihat penjualan produk perusahaan terhadap penjualan produk dari industri secara keseluruhan. Dan dimensi yang terakhir adalah leverage. Di sini ada rasio hutang terhadap ekuitas atau bisa juga diartikan sebagai rasio hutang terhadap uh, kemampuan dari pelaku usahanya gitu. Jadi dari kemampuan keuangan dari pelaku usahanya, dan di sini juga ada bunga waktu yang diperoleh dari hutang tersebut. Berikutnya di sini adalah tipe bisnis yang kami jadikan pilihan. Di sini ada food and beverage (F&B). Jadi F&B di sini yang pertama keuntungannya adalah startup ini cukup relatif mudah dan cepat karena modal awalnya relatif murah, bahan dasar juga mudah ditemukan, dan tenaga kerja yang relatif murah karena tidak membutuhkan jasa profesional. Nah, kemudian yang kedua adalah kemungkinan inovasi dan ekspansi skala bisnis yang lebih fleksibel yang memudahkan pelaku bisnis untuk dapat bersaing dengan pelaku bisnis lainnya. Selanjutnya di sini juga F&B ini menjadi bisnis yang mudah bertahan, khususnya pada masa-masa krisis seperti pandemi SARS-CoV-2 yang karena demand-nya cukup stabil. Jika kita bandingkan dengan contoh bisnis lain seperti mungkin pakaian atau mungkin perhotelan seperti itu. Kemudian yang keempat di sini adalah terintegrasinya bisnis F&B dengan ojek online yang membantu menghubungkan pelaku bisnis dengan calon pembeli. Sehingga implikasinya seperti pelaku bisnis yang ingin memulai startup tapi tidak memiliki suatu tempat gitu, bisa memulai bisnisnya dengan bantuan ojek online yang dapat mengirimkan makanan langsung ke calon pembeli. Berikut adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian dan terima kasih.